Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kitab Bidayatul Hidayah, di mana kitab tersebut merupakan suatu kitab yang isinya merupakan petunjuk-petunjuk kita dalam melakukan atau melaksanakan kehidupan sehari-hari. Di dalamnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah tersebut terdapat petunjuk-petunjuk serta arahan baik kita dalam ibadah maupun kita dalam motivasi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, motivasi untuk berbuat kebaikan, dan juga tata cara kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidayatul Hidayah merupakan sebuah kitab yang sangat terkenal dalam literatur keislaman. Di dalamnya berisi beberapa panduan yang jelas tentang bagaimana cara menjalani kehidupan yang bermakna dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini juga bukan sekadar kumpulan nasihat, tetapi sebuah peta jalan yang memandu kita dalam memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam, di mana di dalamnya berisikan beberapa tata cara ataupun arahan sehingga kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah yang benar. Mendekatkan diri tersebut dimulai dari tata cara ibadah yang benar, baik itu dalam tata cara sebelum menunaikan ibadah ataupun saat kita menjalankan ibadah tersebut. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini juga diterangkan bahwa suatu ilmu pengetahuan itu, atau pentingnya suatu ilmu pengetahuan, sehingga kita dianjurkan untuk bisa atau mencari semangat dalam mencari ilmu pengetahuan seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan juga ada beberapa lagi isi dari kitab Bidayatul Hidayah tersebut, diantaranya seperti bagaimana tata cara kita dalam menghadapi ujian dengan ikhlas, dengan tawakal, dan juga dengan penuh kesabaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah merupakan karunia terbesar yang Allah turunkan kepada kita, dimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini memberikan petunjuk kita dalam bagaimana tata cara kita untuk mendekatkan diri atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh, ibadah yang ikhlas, serta memperbaiki tata cara kita atau memperbaiki diri kita dalam berhubungan kepada sesama manusia. Di sini kita diajak untuk menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Pertama-tama, marilah kita renungkan bagaimana pentingnya suatu hidayah dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Dalam ayat tersebut memiliki arti, yaitu katakanlah
hidayah atau petunjuk dari sisi Tuhanku ditunjukkan kepada kamu, dan barang siapa yang mendapat hidayah maka untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa hidayah itu berguna untuk diri kita sendiri yang mendapatkan hidayah tersebut. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini juga diterangkan bahwa suatu ilmu pengetahuan itu, atau pentingnya suatu ilmu pengetahuan, sehingga kita dianjurkan untuk bisa atau mencari semangat dalam mencari ilmu pengetahuan seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan juga ada beberapa lagi isi dari kitab Bidayatul Hidayah tersebut, diantaranya seperti bagaimana tata cara kita dalam menghadapi ujian dengan ikhlas, dengan tawakal, dan juga dengan penuh kesabaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.